kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Minazulumati ilmu. Bapak-bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan hati kita tergetar ya, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, dan itu adalah kalimat yang kita harapkan nanti terucap ketika kita meninggal dunia. Akhirul kalam kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, akan mudah kalau kita tidak senantiasa melazimkan atau mengulang-ulang bacaan tersebut. Jadi spontanitas kita akan muncul ketika kita melakukan sesuatu yang rutin ya, sehari-harian kita. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah kuatkan keyakinan kita, iman kita, dan senantiasa kalimat tersebut adalah kalimat yang sering kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab. Kita masuk kepada pembahasan tentang macam-macam godaan. Ini godaan-godaan. Mungkin udah agak lama, sebulan. Lupa kali ya. Nggak dicatat, ingat-ingat dikit. Tapi intinya kitab ini mengajarkan kita untuk senantiasa mawas diri. Kalau saya sih melihatnya demikian, jadi bisa jadi satu pegangan buat kita. Punya kitab, tapi ini yang dirujuk. Insyaallah mudah-mudahan bisa ngejaga kita. Dan ini bagian dari tasawuf, tapi memang tidak hanya sekedar kebutuhan yang kita perlukan sebagai orang awam dalam menjaga amal ibadah kita. Makanya dalam bab ini dibahas pertama tentang ma'rifah, ya kan? Dan tauhidnya, kemudian ilmu ya, dan ma'rifah, kemudian taubat. Nah ini yang ketiga nih, godaan-godaan. Pertama kita mengenal Allah, Rasulnya, beserta semua sifat-sifatnya. Kemudian dengan ilmu juga kita beramal dengan ilmu pasti. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan ilmu, kita taubat. Karena barangkali ya amalan-amalan kita Allah tolak karena masih ada dosa-dosa yang dahulu yang kita belum taubatin, istilahnya belum minta ampun sungguh-sungguh sama Allah, seolah-olah hal biasa. Padahal ada yang perlu memang kita sungguh-sungguh untuk minta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Itu yang dibilang taubat nasuha. Dan itu insyaallah mudah-mudahan menjadi memudahkan kita nanti ketika kita beramal. Jadi membuat diri kita enteng, karena barangkali malasnya kita boleh jadi karena masih ada dosa-dosa yang nyangkut. Makanya mungkin kita bangun malam susah, bisa jadi itu dibersihkan. Makanya ketika kita berdoa, sunahnya kan begitu, susunannya. Kita bisa berdoa, kita puji-pujian, kemudian istighfar dulu yang pertama. Nah itu kenapa kita istighfar dulu? Ya, artinya kita melepaskan diri dari hal-hal yang keburukan diri kita, kesalahan diri kita mohon ampun dulu sama Allah. Yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, dan mungkin hanya Allah yang maha tahu, nah itu kita minta ampun. Setelah itu baru kita mulai puji-pujian, kemudian salawat, baru inti doanya. Baru ditutup lagi demikian dengan salawat dan puji-pujian. Itu runtut. Kalau mau doa kita dikabul, itu tuh. Jadi jangan langsung to the point. Istighfar dulu, makanya kalau doa istighfar 3 kali, kemudian terus. Nah, jadi itu juga sama. Kalau kita mau melakukan amal ibadah, kita disuruh taubat dulu nih. Gitu. Setelah kita taubat,
Kemudian kita mau rutinin ibadah nih, syariat kita nih, sholat, puasa dan seterusnya. Tapi ternyata di bab selanjutnya ada godaan-godaan. Nah itu kita harus tahu juga, tidak hanya sekedar kita ada ilmunya, ilmu bagaimana cara sholat segala macam, syariat atau fikihnya, tapi kemudian kita wajib bertobat. Setelah itu kita harus mengetahui juga nih ada godaan-godaan yang itu harus kita lepaskan. Jadi godaan-godaan itu harus kita tahu supaya kita bisa lawan. Nah salah satunya kita bahas yang pertama kemarin godaan dunia ya. Iya dunia, betul. Dunia, makanya di dalam ini, di kitab ini dijelaskan bagaimana kita menghindari itu. Karena dunia itu adalah sesuatu yang fana dan bukan tujuan. Tetapi godaannya luar biasa. Seolah-olah sesuatu yang menarik gitu ya. Padahal tadi saya sebutkan di awal, dunia itu adalah darul amal, tempatnya kita bekerja. Ya, kalau beramal bekerja, beramal bekerja. Ya. Kalau orang pekerja pegawai itu kerja gitu. Tanpa harapkan hasil, tanpa istirahat gitu ya. Jadi nggak boleh leleh kerja terus, karena emang darul amal. Makanya dunia itu kan masratul akhirat, tempat ladangnya akhirat. Kenapa jadi ladangnya? Ya tempat cocok tanam terus aja begitu. Enggak, panennya nggak ada. Gitu. Nah itu harus paham dulu. Dunia begitu. Wah orang suka ngeluh kan? Gue capek. Gini kerja, ya enggak deh. Kalau yang kerja mesti digaji ya. Gue udah ngurusin ini, udah beresin ini, tapi kok hasilnya nggak ada ya. Seolah-olah begitu. Padahal kalau mau hasil yang sebenarnya nanti di akhirat. Walaupun mungkin ada tanda-tandanya, tapi memang itu bukan. Walaupun Anda dikasih cuma sedikit, ya, dunia itu dikasih sedikit, sisanya Allah akan berikan nanti di yaumil akhir. Kalau Allah sayang sama kita. Ya, tapi ada juga yang dikasih semua, di akhirat nggak dapat lagi. Ya. Makanya barang siapa yang menghendaki urus dunia, maka Allah akan berikan semuanya. Tapi kalau orang menghendaki akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan Allah akan sisihkan nanti untuk akhirat. Jadi dapat dua-duanya. Makanya niatnya beda. Walaupun mungkin kerjaannya sama, karena niatnya beda, hasilnya juga lain. Mungkin dapat hasilnya di dunia sama seolah-olah, tapi dia ada nilai plusnya karena niatnya bukan untuk dunia. Jadi seperti itu. Berat. Makanya kita melepaskan dunia nggak seperti melepaskan sesuatu ya udah lupa itu, nggak bisa, karena kita terus ada di sini gitu. Nah paling tidak secara zahirnya kita tidak bisa melepaskan, tapi hatinya mestinya tidak tertaut. Jadi ketika kita timpa musibah segala macam kehilangan, kita sedih, kita kecewa. Nah, kalau masih ada kecewa berarti ada harapan besar di situ tentang dunia. Nah, itu berarti ukuran tuh. Itu ditipu orang kecewa banget, berarti dia mengharapkan sesuatu. Kok kayak gini, harusnya begini, harusnya begini. Berarti dia mengharapkan. Ketika dia mengharapkan sesuatu, berarti dia ketika dia kecewa terhadap sesuatu, berarti dia sangat mengharapkan itu. Ketika bisnisnya nggak berhasil misalkan, kecewa deh, berarti dia mengharapkan. Padahal kalau dia berniatkan bisnis itu untuk sebagai menggugurkan kewajiban yang Allah berikan kepada dia untuk melakukan tanggung jawab di dunia, kemudian setelah itu dilakukan dan hasilnya bukan bukan tanggung jawab dia, karena Allah yang mentakdirkannya. Nah kembali ke situ. Ketika Allah tidak berikan, nah, kita harus berlapang dada, berarti dia terbaik. Nah, itu kan susah. Harusnya begini, 1 tambah 1 2 gitu. Ternyata nggak 2. Harusnya kalau udah kayak gini gol. Ketemu nih sama pembeli ya, salah. Udah janji begini, itu harusnya gol, harusnya menurut kita harusnya. Tapi takdir Allah tidak menentukan demikian. Di balik itu ada hikmahnya. Kalau kita yakin bahwa itu adalah pemberian terbaik, maka kita syukuri. Boleh jadi kalau Allah berikan itu banyak mudaratnya.
mudarat buat akhirat kita, bukan buat dunia, bisa jadi gitu ya. Nah itu bersyukur Allah pelihara. Jadi untuk melepaskan itu maka kita diharuskan untuk bersikap zuhud katanya. Bersikap zuhud itu tidak mencintai dunia. Walaupun kita bekerja, walaupun kita melakukan aktivitas dunia, tapi tidak untuk dunia. Itu mungkin pahamnya demikian. Nah, kemudian zuhud, waktu itu kita bahas tentang pembagian ya, makna zuhud dan realitasnya. Bahwa zuhud menurut para ahli sunnah wal jamaah itu ada dua macam. Zuhud makdur yang terukur dan zuhud ghairu makdur yang tidak terukur. Apa itu zuhud makdur? Yaitu zuhud yang seorang hamba memiliki kekuatan untuk melakukannya. Masih ada ikhtiar kita bisa melakukan itu, meninggalkan sesuatu misalnya gitu ya, itu terukur, masih bisa diukur. Tapi kalau yang ghairu makdur itu tidak terukur. Jadi zuhud seseorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi tidak kita ada kekuatan itu, berarti itu ghairu makdur. Kemudian zuhud makdur itu terdiri dari 3 jenis. Ini yang terukur nih, yang bisa kita lakukan, berarti bisa diukur sama kita. Yang pertama, tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak kita miliki. Jadi tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak kita miliki. Jadi tidak berambisi untuk melakukan sesuatu yang kita tidak punya. Jadi urusan mengejar urusan dunia apapun yang tidak ia miliki. Jadi berangan-angan begini terus gitu. Angan-angannya jauh. Tulul amal, panjang angan. Nanti kalau udah begini, oh dunia terus sampai ujung-ujungnya. Padahal dia nggak tahu umurnya sampai kapan. Nah itu maksudnya melewati batas, melewati takdir. Ya, bisa jadi, karena boleh jadi Allah tentukan umurnya sekian, tapi dia masih berangan umur sekian kali. Jadi dia mengangan nanti umur sekian gua harus gini. Nah, itu udah tulul amal namanya, panjang angan-angan. Jadi memimpikan sesuatu yang tidak dimiliki. Kemudian yang kedua, yang terukur yang bisa kita lakukan. Kita tadi bisa tuh kita tidak mengejar sesuatu, supaya kita hidup lebih tenang. Jadi kita kelola aja yang kita punya. Kalau Allah menghendaki kelebihan, Allah akan tambah nanti. Jangan khawatir gitu. Allah akan tambah sampai kita sadari Allah nambah. Nah, kita nggak berambisi untuk ngejarnya. Gitu. Kadang begitu pemberian Allah. Tapi ada yang ambisi tapi Allah nggak beri. Akhirnya kecewa, tadi saya bilang kecewa karena sangat menginginkan dunia. Akhirnya dia kecewa. Kalau orang nggak terlalu menginginkan dunia, dia nggak pernah kecewa. Hasil apapun yang terjadi setelah dia ikhtiar, itulah yang terbaik buat dirinya. Dan dia percaya tadi ke ma'rifah yang pertama, bahwa takdir Allah itu pasti. Allah yang berikan takdir, Allah yang berikan ketentuan, ya kan? Jadi bukan kita yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Kita hadir begini, Allah yang berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Walaupun dibalik itu kita berikhtiar. Boleh jadi ada juga yang kepengen, tapi Allah nggak takdirkan, berarti nggak hadir. Berarti bukan karena dia berkehendak nggak hadir, tapi Allah yang memberikan dia untuk hadir. Kan kalau kita berpikir itu rugi, berarti kita nggak dapat hidayah gitu. Nyesel nih, kita berpikir itu alasan kita, tapi sebenarnya itu Allah memudahkan alasan karena memang niatnya nggak kuat. Akhirnya itulah yang Allah berikan. Makanya kalau kita orang-orang yang biasa taklim, niatnya kencang buat taklim, datang buat ngaji segala macam, ketika dia uzur, sakit, halangan, dia tetap akan dapat pahala taklimnya. Karena boleh jadi kalau malaikat mencatat ini orang sering hadir, kalaupun dia nggak hadir pasti dia sesuatu sakit. Berarti kalau dia sehat berarti dia hadir, kan? Berarti tetap dapat pahala. Tapi kalau yang sengaja malas, nggak dicatat pahalanya. Tapi kalau yang memang uzur, benar-benar uzur, itu pahalanya dapat. Karena kalau dia nggak sakit pasti dia hadir. Gitu. Itu kaidahnya. Jadi tetap dapat pahala taklimnya walaupun dia tidak hadir. Kemudian tadi yang terukur. Yang terukur yang kedua yaitu sukarela membagikan
kesenangan-kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain. Nah ini yang orang murah ya, rajin sedekah, kemudian yang punya ilmu rajin memberikan ilmunya, yang punya kelebihan tenaga, Allah murahkan tenaganya untuk bantu orang, kemudian menasihati orang kalau emang dia lebih mempunyai pengalaman di situ. Itu adalah satu yang bisa diukur. Dengan membagikan itu dia tidak merasa memiliki, jadi bagi gitu. Nah, itulah yang membuat dia tenang. Itu namanya zuhud juga. Jadi tidak mengeksklusifkan, ini punya saya, nggak boleh, ini hak saya pegang. Nah itu berarti masih kebun dunia, jadi bukan zuhud. Kemudian yang ketiga nih, hatinya tidak punya hasrat untuk memiliki dunia. Nah ini yang berat. Kita pasti tergoda, pasti hasrat kita ada. Orang manusia itu pasti memiliki hasrat untuk memiliki dunia. Nah ini yang bisa diukur nih. Bisa kita melakukan ini karena bisa ada ukur, bisa kita ngukur diri kita bisa nggak kayak gini, bisa. Makanya disebut zuhud makdur, artinya zuhud yang bisa diukur. Kemudian ketika tadi tuh seorang hamba memiliki 3 hal yang tadi ya, yang pertama dia tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak dimiliki, membagi sukarela kesenangan dunia kepada orang lain, dan tidak punya hasrat untuk memiliki dunia, maka itu disebut zuhud minad dunia. Jadi zuhud dari dunia. Nah itu udah dianggap dikategorikan zuhud terhadap dunia. Kemudian kalau yang ghairu makdur adalah segala sesuatu yang tidak dapat mempengaruhi hati seseorang hamba untuk meninggalkan ibadah. Jadi nggak ada yang bisa mempengaruhi dia untuk meninggalkan ibadah. Nah itu tidak bisa diukur tuh, sulit diukurnya. Kadang di masing-masing punya kedalaman yang berbeda. Jadi zuhud makdur yaitu zuhud yang terletak pada kekuatan seorang hamba. Ya, kita punya power, punya kekuatan untuk melakukan zuhud itu. Kemudian itu adalah permulaan dari zuhud ghairu makdur. Jadi kalau udah terbiasa begitu, lama-lama nggak mungkin kita meninggalkan sholat gitu. Lama-lama nggak mungkin kita maksiat. Lama-lama udah otomatis nggak bisa diukur lagi, udah terbiasa. Karena senantiasa kita udah mulai dari yang tadi ukuran demikian. Kemudian bahwa yang tersulit dari ketiga macam zuhud di atas tadi, yang tadi 3 itu adalah meninggalkan dunia dengan hati. Nah, mungkin secara fisik seolah-olah kayak orang zuhud gitu ya, tapi hatinya kecilnya masih kepengen. Hati kecil kita masih pengen punya ini segala macam, pasti itu. Nah itu yang susah, Makanya di sini dijelaskan nggak gampang. Dari ketiga tadi itu, kayak orang sedekah membagikan tuh kelihatan ya, tapi giran tidak mempunyai hasrat untuk dunia itu, yang dalam hati itu yang susah. Nah, pengarang ini pun Imam Ghazali mengatakan demikian, memang sulit. Jadi dibilang di sini sebab berapa banyak orang yang tampaknya meninggalkan dunia secara zahir, namun hatinya tetap menyukai dan menginginkannya. Gitu. Kelihatannya sih ninggalin dunia, gitu. Tapi hatinya nggak bisa bohong, dia masih suka. Gitu. Itu sulit. Kemudian itu ada pertarungan nanti dalam batinnya yang sangat keras, yang sangat kuat, yang membuatnya dia jadi lemah atau payah, dibilang gitu ya. Jadi jiwanya membuatnya dia payah. Kemudian tidaklah engkau mendengar akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi
itu orientasinya akhirat. Nah, itu ingat-ingatnya demikian supaya kita bisa berzuhud dari hati kita gitu ya. Walaupun kita berbolak-balik secara payah melawan keinginan-keinginan dunia dalam hati kita, nanti ingat ayat itu, oh iya ternyata Allah menjelaskan di dalam ayatnya demikian. Jadi Allah mengaitkan hukum dengan tidak adanya keinginan, bukan dengan mencari dan melakukan apa yang diinginkan. Jadi tidak ada keinginan, bukan mencari dan melakukan apa yang diinginkan. Dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu min fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, serta tidak ada baginya sesuatu bagian pun di akhirat nanti. Nah, itu adalah surat Asy-Syu'ara ayat 20. Jadi kalau kita menghendaki akhirat, maka Allah akan tambah keuntungan baginya. Boleh jadi tambahannya di dunia gitu tambah, akhirat udah pasti. Kemudian barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, enggak semuanya, sebagian. Kita tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat nanti. Nah, itu kan rugi kalau kita orientasinya hanya beramal untuk dunia. Ya udah, didapat di dunia tuntas, selesai. Seperti orang kerja dibayar gaji kelar udah, nggak bisa nuntut loyalitas. Coba deh, perusahaan mana yang bayar loyalitas kita? Nggak ada. Itu udah rajin puluhan tahun, itu ada tambahan nilai? Nggak ada. Loyalitas kita tidak dinilai. Tapi Allah nyatet ya, kalau manusia enggak. Kalau ukuran dunia, lu udah digaji selesai, loyalitas, kebaikan segala macam nggak dibayar. Mau pengalaman sekian tahun, mau baik sekian puluh tahun, nggak ada nilainya di mata perusahaan. Orang udah selesai dibayar gitu. Nah, itu gambaran dunia tuh. Kalau kita hanya menghendaki dunia, ya udah digaji selesai. Kebaikan kita yang lain nggak diukur, nggak dihitung. Tapi kalau kita niatnya untuk akhirat, maka dunia dibayar, akhirat nanti akan dibayar. Jadi sebagian dikasih, sebagian lagi diberikan di akhirat. Nah, niatnya demikian. Jadi kita harus punya pegangan untuk menghadapi godaan dunia itu, supaya kita tidak terjerumus di dalam hiruk pikuknya dunia ya, macam-macam. Darul Gharar itu tempat tipu daya, tempat permainan segala macam. Nah, kita lihat kadang lucu ya. Kalau suka perjalanan hidup kita maksudnya, kayaknya lucu ya begini ya, itu lucu permainan. Kalau nggak dimaknai secara dalam, maka itu hanya sekedar permainan aja, selesai, udah kelar. Tapi kalau kita maknai hidup itu adalah satu perjalanan, proses memperbaiki diri, proses untuk mendewasakan diri kita, proses untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ada nilainya. Oh, nggak main-main kalau buat saya hidup itu. Itu semua ada nilai. Tapi kalau orang yang nggak memaknai itu, kayak main-main aja ya kita begini-gini, nggak ada main-mainnya sebenarnya. Nah, kalau dia menghendaki semua hanya orientasi dunia, maka seolah seperti itu, yang dapat permainannya saja. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, dunia maksudnya, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Allah kasih. Kalau kita menghendaki dunia, Allah kasih. Kan tergantung prasangka kita. Makanya dia bilang ya. Tapi heran kok orang yang tidak beriman dapat juga. Nah, kenapa orang yang beriman kadang-kadang nggak dapat dunia? Itu tandanya apa? Tandanya dunia itu tidak eksklusif, tidak bisa dimiliki, tidak eksklusif. Dunia itu murah. Karena barang murah, siapa aja boleh ambil. Kalau kata guru saya bilang, ya ada buah jelek nih, busuk, itu nggak disimpan,
mau ambil. Dia mau kafir, dia mau maksiat, dia tukang mabuk, dia nggak ahli, ya ahli ibadah. Pokoknya kalau bukan ahli ibadah misalnya itu, mau ambil barang busuk. Tapi kalau barang bagus disimpan, hanya orang-orang yang diinginkan saja yang ambil. Nah itulah ya, akhirat. Kalau dunia mah orang kafir kaya raya gitu, karena barang murah. Ya, dunia itu kan seperti kotoran kalau dalam digambar satu hadis. Dunia ini jelek. Kalau dia tahu isinya dunia itu jelek, maka dia pasti akan mau ambil. Ibarat kalau perempuan kayak nenek-nenek dibedakin. Kalau dia tahu dalamnya itu nenek-nenek, dia nggak bakal ngelihat luarnya. Gitu. Jadi digambarkan begitu. Kalau kita tahu dunia itu jelek, seperti racun buat diri kita nggak akan ambil. Sekedar kebutuhan kita aja. Kita nggak akan mencintai dia. Kita nggak mungkin demen sama nenek-nenek walaupun luarnya dipoles. Gitu. Sekarang kan dikencang-kencangin tuh. Nenek-nenek pakai legging gue cakep. Kencang ya. Tapi luarnya dalamnya kan nenek-nenek. Nah dunia begitu. Seolah-olah bagus, hias begini, tapi itu rapuh. Makanya kita diingetin sama Allah. Silakan kalau menghendaki yang man kana yuridul ajilah, sesuatu yang dekat, yang buru-buru itu ya. Tergesa-gesa kita mau ambil dunia, ya silakan, Allah akan berikan. Kemudian waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu beda ya. Kemudian penjelasannya nih, bahwa semua ayat tersebut di atas diisyaratkan kepada hasrat dan keinginan. Ya tadi tuh, keinginan terhadap dunia kan hasrat tuh. Ya, bukan semua kerjaannya, tapi keinginannya aja, itu baru keinginannya aja. Silahkan mau ambil. Barang murah ambil, siapa aja boleh ambil. Kalau barang yang ini pasti Allah akan nggak kasih. Kalau dunia ini baik di mata Allah, pasti Allah nggak akan kasih kepada orang kafir. Allah nggak berikan kepada orang yang ahli maksiat. Allah nggak berikan kepada orang yang meninggalkan syariat misalnya. Masih Allah akan jaga. Tapi ternyata Allah bebasin. Semua boleh ambil karena barang murah. Di akhirat itu barang mahal. Makanya jangan sampai kita punya keinginan sampai di situ. Cuman apalagi keinginan itu doang, tuh dunia doang ya. Nah, kita belajar begitu. Nah, itulah melepaskan diri dari godaan dunia dengan cara kita mengetahui ilmunya dan mengetahui bahwa Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang diturunkannya itu bahwa ini loh. Kemudian jadi keinginan itu merupakan soal yang sangat penting. Bila seorang istiqomah berada di atas kedua perkara pertama tadi, yaitu tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki dan membagikan kesenangan dunia yang ada padanya secara sukarela, maka besar harapan ia akan memperoleh anugerah dan taufik. Ya, taufik itu kan bimbingan Allah agar bisa menolak keinginan akan dunia dan mengejar kenikmatan dunia, sebab dialah yang maha memberi anugerah lagi maha pemurah, maha mulia dan maha agung. Jadi tadi latihannya itu yang terukur dulu. Jadi tidak memiliki tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki. Jadi berangan-angan jauh. Karena kita juga tidak akan dibebani tanggung jawab, tidak diperintahkan untuk itu. Gak ada perintahnya bahwa kita harus mengejar dunia demikian. Malah dalam satu hadis yang sering kita dengar tuh, Imali dunyaka ka'anaka ta'ishu abada wa amali akhirataka ka'anaka tamutu ghadan. Itu bukan mengejar dunia kalau kata Habib. Maknanya jangan dibalik. Kejarlah dunia seolah-olah hidup selamanya dan kejar akhirat seolah mati besok. Kalau kata Habib, karena kita hidup selamanya, maka santai aja sama dunia. Mau kayak sekarang, mau kayak besok, kita selamanya kok bisa gitu.
santai aja, nggak usah dipikir. Tapi balikannya, imal akhiratika, ketika kita mengejar akhirat, karena kita mati besok, sungguh-sungguhlah gitu. Nah, itu jangan salah tafsir. Itu ilmu yang saya dapat juga itu. Jadi memang dulu kita taunya mengejar dunia sungguh-sungguh begini-begini, jangan lupa sholat katanya. Justru kebalikan, sholat dulu, jangan lupakan dunia, bagian di dunia, jangan dibalik. Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah terus, tapi Allah menghalangi kita ingat pada urusan kita di dunia. Tapi bukan dibalik, urusan dunia dulu, udah kerja sekuat-kuatnya, tapi jangan lupa sholat. Sholatnya dibelakangin gitu. Harusnya kerjakan sholat, urusan dunia jangan lupain gitu. Jadi yang utama dulu. Makanya kejarlah dunia seolah hidup selama-lamanya, itu santai aja sama dunia. Buru-buru nyelesain masalah, bulu-bulu seolah-olah besok ada lagi masalah lagi gitu. Santai aja. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan jalan keluar. Kita tawakal, Allah akan berikan jalan keluar. Pasti. Kalaupun kita nggak minta sama Allah, ya kadang tuh lewat aja seolah-olah tuh selesai tuh urusan. Tahu gimana ceritanya kelar? Kita pikirin, tetap kelar sendiri. Makanya jangan terlalu dipikirkan. Makanya inilah tujuan kita mengkaji ini, buat pegangan kita gitu. Bahwa zuhud yang dimaksud secara hati itu membuat kita itu hidup bahagia. Karena boleh jadi apa yang Allah takdirkan sekarang ini, ya itulah yang terbaik buat kita. Tapi karena kita nggak bersyukur, akhirnya kenikmatannya dicabut. Iya, ya istri udah cukup istri, nggak disyukurin, ngelihat sono kemari, akhirnya sama istri nggak sayang, sayangnya dicabut, bukan karena dia yang apa udah nggak cinta lagi segala macam, tapi rasa cintanya Allah cabut. Itu kenikmatan yang didapat sebenarnya diangkat. Karena apa? Kita ngelirik ke sono terlalu berangan-angan sesuatu yang di luar yang belum kita punya gitu. Itu yang akhirnya hidup kita jadi kok apa kayak terus mencari sesuatu yang hampa nggak kelar gitu. Padahal ada satu kaidah gini. Bagaimana kalau misalnya kita mengejar dunia untuk supaya kita tidak dihina orang lain atau segala macam gitu, tidak tergantung oleh orang lain. Jadi boleh kan malah kata Allah cukuplah dengan qanaah, kita akan bergantung orang lain. Kenapa kita harus kaya? Kenapa harus kita melampaui orang lain dulu baru kita sebagai tergantung sama mereka? Nggak begitu. Jadi itu tipu daya yang membuat kita seolah-olah ini termudah loh urusan gini, nanti nggak di orang. Tapi enggak. Kalau kata dalam ayat Allah menjelaskan qanaah aja, qanaah udah cukup. Menerima sesuatu yang kita punya, apa yang kita miliki, terima dengan rasa ikhlas, kaya. Kita nggak perlu orang. Gitu. Susah banget. Tapi ilmunya harus kita dapat supaya kita bisa ngamalin dikit-dikit. Paling enggak berbuat qanaah itu kita jadi hal yang wajib buat kita supaya kita tetap bersyukur. Apa yang kita punya kita syukurin, itu qanaah termasuk di dalamnya. Jadi kaya itu mudah. Al-qanaah itu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah seperti lumbung yang nggak habis-habis. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, senang aja kita itu kan, seolah-olah sesuatu yang nggak kelar-kelar nih, banyak aja nikmat gitu. Padahal cuma itu kalau diukur secara materi mungkin gitu. Tapi karena dia qanaah, ya itulah yang dijanjikan kanzun la yafna, supaya seperti lumbung padi yang nggak habis-habis kita. Karena apa? Ketika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Itu yang dimaksud. Itulah makanya itu ayat itu kita maknai begitu. Kita udah harus berpikirnya bukan sekedar teksnya, tapi makna apa sih? Kenapa Allah bilang kalau kita bersyukur nikmat ditambah? Oh ternyata begini. Ketika kita bersyukur, nikmat kelezatan makan kita, walaupun cuma makan pakai garam gitu ya, nikmatnya luar biasa.
Sama seperti orang makan daging di restoran mewah, nikmatnya seperti itu. Sama kan di hati kan, hati kita senangnya begitu, sama deh gitu. Tapi dia bayar mahal, kita mah enggak gitu. Tapi kita dapat intinya, iya. Itulah nikmat yang Allah titipkan. Jadi kalau kita bersyukur demikian. Jadi enteng aja deh gitu. Dan itu tadi, jangan memikirkan sesuatu yang jauh yang kita nggak bisa miliki. Kalaupun kita misalnya mengejar itu, apa ada jaminan setelah itu kita berhenti mengejar? Misalnya nih, kita ngejar sesuatu, udah punya ini, setelah itu berhenti nggak? Enggak, terus lagi, terus. Malah lebih dahsyat godaannya. Nah, karena lebih dahsyat itu malah lebih bahaya buat akhirat kita. Semakin jauh tinggal. Lama-lama Allah cabut nikmat hidayah, Allah cabut nikmat duduk begini, Allah cabut taufiknya, bimbingannya. Nggak ada sama sekali tuntunan Allah ke jalan yang baik. Itu dicabut-cabut, bahaya. Kenikmatan dia dunia dia dapat, terus dia raih, terus akhirnya seperti minum air laut yang asin. Air laut itu kalau diminum enak, tapi haus terus-terusan. Orang lihat haus, lautnya luas, terus-terusan dia mau minum. Tapi nggak kelar-kelar, sampai nanti tak aja lah sampai. Nauzubillah, kita jangan sampai begitu. Sebelum ajal kita nyampe, kita ngawas diri dulu. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan begini nih saling ingetin. Insyaallah ya, apa yang saya dapat yang diberikan orang guru saya dengan ikhlas juga, nanti kita amalkan, insyaallah membuahkan rahmat Allah turun buat diri kita, ke hati kita paling enggak, hati kita. Kemudian terus menerus kita berusaha untuk bersyukur, istiqomah, tawadu, rendah hati, kemudian qanaah, bersabar untuk terus begitu. Karena insyaallah mudah-mudahan itulah buah yang nanti akan kita petik. Saya tadi bilang, dunia adalah ladang, dunia adalah tempat bekerja, bukan tempat menuai hasil. Kalau orang bangga, oh saya begini, ibadah gini, itu bukan hasil, jadi itu ujian. Oh mudahin urusannya gini, enggak, itu belum kelar. Masih ada ujiannya, nanti akan bertanggung jawabkan. Tapi kalau hasilnya nanti, yang pasti di akhirat. Ya, jadi memang kita nggak buru-buru. Makanya dalam berdoa pun begitu. Ketika minta sesuatu, makanya janganlah tergesa-gesa dalam berdoa. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kenapa orang bertergesa berdoa? Yang pertama kata Rasul, dia berdoa, doanya nggak dikabul. Kemudian berdoa lagi, doanya nggak dikabul. Yang ketiga dia berdoa lagi, doanya nggak dikabul. Akhirnya dia tidak meninggalkan, akhirnya dia meninggalkan doa. Jangan sampai kayak gitu. Kita walaupun kita minta, boleh jadi Allah nggak berikan sekarang, boleh jadi diganti dengan kebaikan yang lain, boleh jadi disimpan di akhirat. Yakin itu 3 hal. Jadi kalau kita berdoa nggak rugi, pasti Allah ijabah dan Allah jawab dan Allah kabul. Cuman cara pengkabulannya yang berbeda-beda. Makanya berdoa, ya Allah kok begini, sampai ya Allah begini, meragukan Allah. Ketentuan Allah pasti, takdir Allah jelas, kehendaknya luar biasa, kemaha kuasaannya luar biasa. Jangan dikhawatirkan. Kenapa kita ragu dengan jaminan Allah? Berarti iman kita masih tipis. Ya, itulah barometer buat diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat taklim kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bahasan berikutnya. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, kemudian kita juga bermohon kepada Allah apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat diri kita, ya, bermanfaat buat kehidupan kita, bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kita, dan bermanfaat buat keluarga kita, lingkungan kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, bukan buat diri kita sendiri. Kita nyari, kan hakikatnya begitu, cari ilmu, setelah dapat bagikan, amalkan, setelah diamalkan ikhlaskan. Guru saya ngajarin begitu, cari ilmu, amalin, setelah itu ikhlasin.
udah kelar. Amalin terus bagiin juga ya, diamalin itu berarti kan termasuk kita bagikan kepada orang lain. Saya itu ikhlasin aja karena itu bukan punya kita, Allah titipkan buat kita, kasih buat orang lain. Jadi jangan menganggap goro-goro gue lu kayak gini. Oh enggak, hidayah itu milik Allah bukan kita cuma perantara, jangan sosokan lo gitu. Kita juga sama begitu, bisa diuji dengan Allah dengan macam-macam hal. Semua orang punya kans yang sama karena godaannya sama ya. Godaannya sama. Jadi bisa jadi kita kuat di satu hal, kita nggak kuat di hal yang lain. Makanya jangan soal-soal kita bilang, oh gue mau kuat. Ternyata hal itu ada lemah di satu. Oh godaan harta enggak, perempuan digoda, iya. Kalau yang lain satu lagi, gue mah enggak sama perempuan, tapi nyari harta luar biasa. Akhirnya dia rakus dengan tamak dengan harta. Macam-macam godaan itu. Ya. Ada lagi yang digoda oleh keluarganya, anaknya, istri dan seterusnya, macam-macam banyak. Jadi jangan merasa kita sunyi, sepi dari godaan, semua sama. Makanya kita belajar nih tadi, ada godaan dunia, nanti ada godaan hawa nafsu, godaan manusia, godaan setan, ada lagi. Ada trik-triknya tadi tuh, ada bagaimana caranya dan bagaimana mereka menggoda kita dan bagaimana kita cara mengcounternya. Nanti kita ini insya Allah ada sampai tuntas kita belajarin. Mudah-mudahan itu jadi bagian yang menguatkan kita dan kita senang dengan ketaatan, senang dengan kesolehan, senang dengan ya itu, perasaan senang itu adalah anugerah. Kalau kita udah bosan, khawatir Allah cabut kesenangan ibadah, Allah cabut kenikmatan ibadah. Itu Allah yang cabut, bukan kita, karena bukan kita malas, karena Allah yang cabut. Ya. Ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan baca Al-Quran surat Al-Fatihah juga tanyakan guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan menjadi ladang pahala buat mereka di yaumil al-barzahnya dan menjadi tambahan kebaikan juga hingga nanti kita sama-sama bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya wassalihin, aulia dan orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, orang tua kita dan semuanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan istiqomah kita, dan Allah berikan kekuatan dalam kesabaran kita dalam beribadah, menjauhi mengerjakan segala amal ibadah dan menjauhi segala perintah larangannya. Bihadhihi wa li biladin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim 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 min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah